Perkenalkan, nama saya Ittaqullah. Saya berasal dari Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Usia saya alhamdulillah berjalan 20 tahun. Saya adalah salah satu dari mahasantri Akademi Tahfidz Abdurrahman bin Auf yang sering kita sebut dengan sebutan Ataba. Saya di Ataba menghafal Al-Quran hampir setiap hari. Namun sebelum itu kami para santri diwajibkan untuk mengikuti tahsin terlebih dahulu sebagai syarat kami boleh menghafal dan menyetorkan hafalan kami kepada para asatidzah. Setelah bacaan kami sudah dirasa cukup dan memenuhi standar, maka kami diperbolehkan untuk menyetorkan hafalan kami. Seiring berjalannya waktu, ketika menghafal banyak ujian-ujian dan cobaan-cobaan tentunya yang membuat saya merasa sulit dalam menghafal, seperti tiba-tiba merasa bosan, capek, atau stres karena hafalan tidak masuk. Namun dengan itu, karena hal itu banyak motivasi-motivasi yang datang dari para keluarga di rumah, sanak saudara di kampung, teman-teman santri yang lain, bahkan asatidzah yang selalu sabar dalam membimbing. Namun salah satu motivasi terbesar bagi saya adalah ketika menghafal itu susah, bosan, capek, tiba-tiba teringat almarhum dan almarhumah orang tua yang belum sempat saya bahagiakan. Semoga dengan saya mencoba menghafal Al-Quran, dengan saya berusaha untuk menjadi anak yang soleh, Allah meridhoi saya dan menjadikan setiap huruf yang saya hafal menjadi amal solih yang pahalanya juga mengalir untuk orang tua saya dan orang-orang yang memberikan motivasi serta mendoakan saya dalam menghafal Al-Quran. Waktu yang efektif untuk saya menghafal Al-Quran yaitu ketika ba'da sholat Isya sampai jam 10 malam. Kemudian hafalan atau surat yang sudah saya hafalkan akan saya ulang kembali ketika hendak tidur sampai 2 atau 3 kali. Kemudian dikuatkan kembali sebelum waktu sholat subuh berjamaah. Tempat favorit saya banyak sih. Kadang kalau halaqah tahfidz bersama Ustadz, biasanya menghafal di Islamic Center yang sudah disediakan oleh pondok, menghafal bareng teman-teman. Tapi kalau kadang tahfidz mandiri, saya lebih suka di tempat-tempat yang sepi, yang tidak banyak suara, agar hafalan lebih lancar, lebih mudah untuk menyerap hafalan-hafalan atau surat-surat yang akan dihafal. Kesulitan untuk menghafal awalnya dirasakan pada juz 10 ke atas, karena pada juz-juz tersebut sudah mulai banyak ayat-ayat yang belum pernah didengar sebelumnya, terus pelafazan ayat itu agak sulit untuk dilafazkan. Itu yang salah satu faktor yang membuat saya sulit dalam menghafal dan agak lama dalam menghafal ayat-ayat. Pas awal-awal menghafal agak lumayan mudah, dari juz 1 sampai juz 9, karena banyaknya ayat-ayat yang sama, kata-kata yang sama dalam ayat-ayat pada surah tersebut. Jadi saya merasa lumayan terbantu dengan itu. Untuk para sahabat-sahabat yang sedang berjuang menghafal Al-Quran, sabarkan hati. Menghafal Al-Quran itu pasti ada capeknya, pasti ada bosannya. Tapi ketika rasa capek itu datang, ketika rasa bosan itu datang, selalu tanamkan pada diri sendiri bahwasanya keutamaan orang-orang yang mempelajari Al-Quran itu sangat banyak. Seperti yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah itu mempunyai keluarga di antara manusia. Siapakah keluarga Allah di antara manusia itu? Yaitu para ahlul Quran,
mereka adalah keluarganya Allah dan hamba pilihannya. Atau di dalam hadis lain dikatakan bahwasanya khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baiknya di antara kalian ialah yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Setelah mengetahui hal-hal itu dan banyak-banyak lagi keutamaan-keutamaan yang didapatkan ketika kita membaca Al-Qur'an, maka ketika datangnya futur, ketika datangnya rasa capek, stres ketika menghafal Al-Quran, segera ingatlah bahwasanya ketika engkau berjuang menghafal Al-Quran, ketika engkau berjuang untuk meraih ridhonya Allah, maka Allah akan mempermudahkan jalanmu menuju surganya. Dari para mahasantri Ataba yang Masya Allah untuk menjadi para penghafal Quran, mereka datang dari Sumbawa, datang dari Sulawesi, datang dari Kalimantan dan lain sebagainya untuk menjadi ahlul Quran yang keutamaannya bagaimana kita sama-sama saksikan tadi, yang kalau kita berharap ketika kita punya kemampuan terbatas, tidak punya waktu yang cukup untuk belajar agama, untuk menghafal Al-Quranul Karim, maka kita mempunyai kesempatan juga mendapatkan pahala yang sama dari apa yang mereka lakukan dan apa yang mereka kerjakan. Dengan bagaimana? Dengan kita melakukan bersedekah darah daging, bersedekah makanan yang mereka makan dalam menghafal Quran, bersedekah biaya pendidikan yang mereka gunakan untuk belajar. Ya, insya Allah kita pun akan mendapatkan pahala yang sama dari apa yang mereka lakukan. Dan tidak ada kebaikan yang lebih banyak dari para ulama yang dikatakan bahwasalnya pahala yang lebih banyak adalah pahala dalam membaca Al-Quranul Karim. Bagaimana Nabi SAW bersabda, "Man qara'a harfun min kitabillah falaihu hasanah wal hasanatu bil asyri amsalihha." La aqulu alif lam min harfun walakin aqulu alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Barang siapa yang membaca satu huruf saja dari Al-Quranul Karim, maka baginya satu kebaikan. Karena rahmat Allah Subhanahu wa taala, Allah lipat gandakan satu kebaikan itu menjadi 10 kebaikan. Barang siapa yang membaca Al-Quran mendapatnya 10 kebaikan. Bagi kita yang tidak punya cukup waktu untuk membaca Al-Quran, menghafalnya, maka kita punya kesempatan amal jariah yang sama pahalanya ketika kita memberikan sedekah darah daging bagi mereka dengan menjadi wali asuh santri untuk mereka. Ya, kita sisihkan harta kita sebagiannya secara rutin setiap bulannya untuk operasional, pendidikan, makan mereka secara ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Karena di Ataba ini semua operasionalnya itu gratis, tidak dipungut biaya sedikit pun. Maka kami memberikan kesempatan kepada orang-orang baik untuk menjadi wali asuh santri bagi mereka sehingga mendapatkan kebaikan yang sama tanpa dikurangi sedikit pun dari apa yang mereka lakukan. Mari kita menjadi orang-orang yang termuliakan bersama para ahlul Quran yang mulia dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Tilka ayatul kitabi wa qur'anin mubin. Rubama yawaddu alladhina kafaru law kanu muslimin. Dharhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amalu fasawfa ya'lamun. وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَعْلُومٌ